Dengarkan ini ketika kamu sedang merasa hilang arah. Yang detik ini merasa bahwa aku mau ngapain ya? Mau bikin apa ya? Kondisi-kondisi seperti lagi gak ada kerjaan, udah lama ngelamar kesana kesini, belum ada panggilan, atau pada kondisi masalah keluarga yang sangat menekan, bingung harus gimana, lagi mengalami penderitaan dalam hal apapun yang membuat kamu seperti hilang arah. Aku harus gimana lagi? Aku tuh harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Aku gak ngerti. Masa depan tuh kayak gak jelas gitu. Aku gak tahu ke depan tuh harus gimana. Gak ngerti. Bila kamu mengalami ini, saya mau anjurkan 2 hal. Berdoa dan mendekatkan diri pada Tuhan itu yang nomor 1 ya, yang terutama ya. 2 hal berikut ini yang saya akan anjurkan, itu adalah langkah-langkah lainnya. 2 hal ini atau saya nggak tahu mana yang bisa nolong kamu. Yang pertama, kamu pergilah ke pemandangan yang indah. Entah itu pantai, sawah, padang rumput, taman bunga. Kalau bisa yang sepi. Karena keheningan, sendu, tentrem, itu bisa mencernihkan pikiranmu. Nanti alam itu akan seolah-olah berbicara kepadamu. Alam itu yang sangat indah, mereka tak pernah berpikir soal arah. Mereka ada di situ untuk menghiasi dunia. Terkadang kita terlalu tertekan, kita harus kemana, harus bagaimana. Itu perlu, wajar, manusiawi, nggak apa-apa. Tapi ketika itu belum dapat jawaban dan malah semakin menekan, sadari hal yang lebih sederhana lagi. Yang sebenarnya bukan hal sederhana sih, tapi ini hal yang basic, hal yang fundamental. Bahwa aku ini ada untuk menghiasi seseorang yang lain. Bagi seseorang, kamu pasti berarti bagi dia. Terlepas dari kamu ada masalah atau tidak. Terlepas dari kamu sendiri bingung. Kamu sendiri kayak hilang arah. Tapi seseorang menganggap kamu berarti. Entah dia adalah adikmu, kakakmu, orang tuamu, anakmu, temanmu. Ataupun seseorang yang belum pernah kamu temui. Namun bagi dia nanti, entah besok, lusa, bulan depan, tahun depan, kamu berarti bagi dia. Kamu adalah keindahan bagi seseorang. Minimal seseorang. Saya yakin. Sebenarnya bagi banyak orang, bukan hanya 1 orang. Hal kedua yang saya mau tawarkan ke kamu. Pergilah ke tempat keramaian. Entah duduk di halte, pergilah ke mall. Bukan shopping ya, bukan makan-makan ya. Muter-muter aja. Lihat orang-orang. Kamu ke pasar, lihat hiruk pikuk orang. Lalu lalangnya manusia, ekspresi mereka, lihat wajah mereka, kalau bisa dalamin perasaan mereka. Dari orang-orang yang lalu lalang hiruk pikuk dengan semangat, kamu belajar bahwa akan kecipratan semangat ke kamu. Sebaliknya, dari orang-orang yang lalu lalang itu, kamu melihat bahwa banyak di antara mereka tuh wajah-wajah hambar, wajah-wajah kosong. Mungkin seperti yang kamu alami. Mereka yang jalan-jalan doang, kosong hampa, seperti badannya ada di situ, tapi jiwanya di tempat lain. Ini cukup menolong, biar kamu tahu bahwa yang hampa tuh gak cuman kamu. Bahwa yang sedang tidak bahagia tuh gak cuman kamu. Siapapun yang kamu lihat di keramaian, itu pelajaran buat kamu. Ketika kamu melihat orang yang sedang ceria, sedang semangat, sedang antusias, dari dia kamu belajar untuk mau berharap lagi. Semoga terngiang-ngiang diri kamu dulu tuh, yang semangat, yang ceria. Kamu melihat mereka sekarang seperti melihat dirimu sendiri dulunya. Yang pernah ceria, yang pernah semangat. Karena gak mungkin banget hidupmu tuh tanpa keceriaan. Jangan berlebihan, jangan tidak adil pada Tuhan. Kenapa saya bilang tidak adil pada Tuhan? Orang yang berkata bahwa hidupnya selalu sengsara, hidupnya selalu menyedihkan, itu orang yang tidak adil pada Tuhan, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang sudah banyak menurunkan nikmat kebahagiaan kepada kamu. Jadi bahwa hidup kamu hambar terus, itu gak mungkin. Itu berlebihan, itu salah. Dari orang-orang yang kamu lihat, orang-orang yang murung juga, yang wajah-wajah hampa, wajah kosong, mereka lalu lalang di keramaian. Dari mereka juga pelajaran penting bisa kamu dapatkan. Bahwa you are not alone, kamu gak sendiri. Kadang waktu kita sedih, kita hampa tuh kayak yang hilang arah, gua doang nih kayaknya nih. Hanya gua yang tersesat, yang gak tahu harus gimana, bingung mau ngapain. Cuman gua nih, itu persepsi yang salah. Detik ini jutaan orang juga sedang mengalami hal yang sama. Hilang arah, bingung mau ngapain. Nah itu manusiawi, normal, gak apa-apa. Bukan berarti kita gak ngapa-ngapain, hanya terima nasib, bukan. Tapi semua kebangkitan berawal dari menerima dulu. Galau, hampa, hilang arah. Ya terima aja dulu perasaannya. Berdamai dengan itu. Jangan ditolak. Kenapa aku merasa hilang arah? Kenapa aku hampa? Kenapa aku jadi gak tahu mau ngapain?
Nggak bisa gitu. Jangan lawan dirimu. Jangan tolak perasaanmu gitu loh. Tetaplah jadi manusia. Galau, hampa, merasa hilang arah, itu manusia banget gitu. Kan kamu manusia, kan saya manusia. Dedi pernah merasa hilang arah nggak? Sering. Saya mah nggak jaim orangnya, nggak munafik gitu. Saya kan manusia. Saya nggak mungkin tegar terus. Saya nggak mungkin kuat terus. Saya manusia, bukan gedebok pisang. Dua solusi ini, bahwa pergi ke alam yang sendu, bahwa pergi ke keramaian, mungkin bisa menolong kamu, meringankan kamu. Tapi jangan terlalu berekspektasi akan menyembuhkan. No, nggak ada yang instan. Apa-apa nggak ada instan. Mohon maaf, kita ada koreng di badan. Koreng itu pun butuh waktu untuk kering dan sembuh. Nggak ada yang instan. Nggak ada. Anda flu, Anda batuk. Minum obat, ngantuk, dibuat tidur, besok lusa sembuh. Butuh jeda, butuh istirahat. Sebenarnya, semakin kamu galau, merasa hilang arah, semakin merasa hampa, semakin pula kamu di rumah terus, hanya di rumah aja, makin butek, makin buntu. Beneran, harus keluar, walaupun tanpa tujuan. Kadang tuh ya, kita pergi kemana-mana nggak harus ada tujuan kok. Pergi aja dulu, cari inspirasi. Bisa jadi waktu kamu ke keramaian atau ke alam yang sendu, kamu akan terinspirasi, terstimulasi. Oh iya ya, jadi kepikiran apa, jadi terstimulasi mau bikin apa, muncul ide apa. Ya nggak mungkin muncul kalau kamu di rumah, beda gitu loh. Saya meyakini alam semesta berisi perbendaharaan ide, inspirasi yang sangat kaya. Kamu harus mengaksesnya, jangan hanya diam saja. Maka dalam hidup ini memang perlu keseimbangan. Harus ada doa dan harus ada usaha. Berdoa doang, ngarep doang, nggak ada usaha, ya nggak bisa dong. Bahkan keajaiban pun itu disongsong dengan usaha. Nggak ada tuh rezeki datang dari langit. Nggak ada tuh jodoh datang dari langit. Kasian dong jodohmu, dihantar petir gosong dong. Berpikirlah, aku harus ada usahanya. Paling nggak aku keluar, jalan-jalan lihat ini itu, agar dapat inspirasi. Melihat hidup pikuk orang-orang, mereka gimana sih? Apakah mereka orang bahagia semua? Apakah mereka juga nggak bahagia? Biar terbuka pikiran kita, bahwa kita nggak sendiri gitu. Kadang ya, masalah tuh nggak berat-berat banget sebenarnya. Terasa sangat berat, kitalah yang memberatkannya. Kita yang melebaikannya, melebih-lebihkannya. Aduh, hidupku udah berakhir, aku sangat menderita. Kalau dalam beberapa hari, bahkan beberapa minggu ke depan, masih merasa hilang arah, tolong diterima, jangan dilawan. The power of acceptance. Penerimaan itu penting. Menerima kenyataan. Ketika kamu ikhlas menerima kenyataan, sambil berdoa dan berusaha, Tuhan akan memberikan kenyataan-kenyataan yang indah berikutnya, asal kamu bersabar. Demikian ya, semoga bermanfaat. Dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Kamu bisa follow Instagram saya, dedisusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu. Untuk mendaftar. Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negatif thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari. Ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Berua kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita.
Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat? Kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Tapi saya harus sampaikan ya, bahwa training publik itu jauh lebih melegakan dibanding terapi personal. Semoga kota kamu termasuk dalam list jadwal training kami. Itu lebih baik. Namun kalau tidak ada dalam jadwal, ya apa boleh buat, ikut coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.